kepada perilaku yang berbasis kepada agama. Itu secara keseluruhan yang saya coba hadirkan gitu sebagai bentuk kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kedua pembicara. Nah, saya akan mengundang kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Saya tadi sudah undang, ternyata tidak banyak di sini yang kemudian bertanya begitu. Ada satu dari Ibu Sri Jagat Gumelar dari Politeknik Negeri Indramayu. Beliau ingin menyampaikan atau bertanya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Bagaimana cara melawan konten negatif yang dapat memecah belah rakyat Indonesia? Ini mungkin ini satu pertanyaan. Kemudian karena waktunya juga sekarang menunjukkan 11.45, karena kita kurangi dengan tadi ada kendala teknis begitu. Saya akan meminta kepada para pembicara untuk merespon apa yang ditanyakan oleh saudari Sri Jagat Gumelar dari Politeknik Negeri Indramayu. Dimulai dengan siapa? Dr. Radian atau ya, Dr. Radian dulu, silakan Pak Dr. Radian. Beliau bertanya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Bagaimana cara melawan konten negatif yang dapat memecah belah rakyat Indonesia? Silakan Pak Radian. Iya Kang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bu Mahipal, saya menyampaikan terlebih dahulu. Ya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Kita sadari ini. Bagaimana cara melawan konten negatif? Ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya kita sadari saat ini dunia, bukan hanya saat ini Indonesia dan bukan hanya dunia, itu bisa kita pegang dengan satu tangan. Kan gitu. Kenapa saya katakan bisa satu tangan? Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara luar sana. Kita bisa ketahui apa yang sedang terjadi di Amerika dengan persoalan rasisnya itu dengan handphone. Dan bahkan juga kita bisa ketahui apa yang sedang terjadi di wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur dengan handphone. Nah, artinya ketika banyak narasi-narasi negatif yang hadir, ini harusnya kita bisa membentengi diri dengan cara bertabayun. Kan gitu. Bertabayun artinya kita melakukan cross-check, melakukan check and recheck. Gitu kan. Bener nggak sih ini cerita? Gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita, mohon izin nih Kang, hari ini kita lagi berbicara mengenai haha, gitu kan. Mungkin teman-teman mahasiswa tahu lah haha yang dimaksud kan. Ketika kita berbicara haha, ya kemudian kita harus ganti lagi channel yang lain, gitu. Jangan kemudian hari-hari kita hanya mengisi dengan haha, gitu kan. Emang nggak lelah otak gitu kan dengan haha terus. Atau mungkin juga ketika kita diisi dengan hal-hal yang negatif terkait mengenai isu-isu yang dilempar oleh lembaga tinggi negara itu untuk membuat menjadikan Pancasila itu menjadi teknis, kita harus juga melakukan perlawanan. Kita harus bisa, artinya Allah ini kan telah memberikan pikiran kepada kita. Allah ini kan menjadikan manusia, menjadikan kita sebagai makhluk yang sempurna. Ya, ada nafsu, ada akal, gitu kan, ada hati. Bagaimana kita nggak sempurna? Sampai iblis aja sirik dengan kita. Kan gitu. Malaikat pun juga iri dengan kita. Ya. Malaikat iri dengan kita. Kenapa iri dengan kita? Ketika Allah ingin menciptakan manusia, ketika itu ada perbincangan, Allah mengatakan, aku akan ciptakan manusia. Kenapa engkau menciptakan manusia ya Allah? Apa kurangnya kita mengabdi kepadamu? Kan gitu. Ini sebenarnya kan rasa irinya malaikat kepada manusia. Tapi mengatakan, jadi kemudian ketika itu malaikat mengatakan, saya akan patuh apa yang telah engkau tetapkan ya Allah. Nah artinya, ketika apa yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini, kita harus bisa syukuri. Nah, hal-hal yang negatif, narasi-narasi yang negatif, itu sebenarnya tidak ada alasan kita untuk mencari tahu yang benar. Nah, oleh sebab itu makanya
Betul, boleh kita harus mencari sesuatu itu dengan teknologi. Tapi paling tidak kita harus bertanya kepada guru. Ya, kita harus bisa bertanya kepada orang tua. Pak, bener nggak sih ini cerita? Ya? Atau kalau misalkan kita tanya kepada guru kita, Bu, bener nggak sih ini cerita? Bener tidak ini teori? Ya. Nah, seperti kayak halnya kemarin ketika pandemi, baru pertama kali pandemi kan, itu kan teori konspirasi yang muncul kan, ya Kang? Wah, ini adalah pertarungan antara negara satu dengan yang lain, kemudian ini menjadi korban. Teori konspirasi yang dijejel kepada otak kita. Karena itu memang tujuannya. Nah, oleh sebab itu makanya ketika teori-teori konspirasi itu diarahkan kepada kita, kita harus bisa keluar. Kemudian kita harus cari sumbernya. Tanya kepada ahlinya, tanya kepada dokter, dok, bener nggak sih ini dok? COVID itu seperti apa sih dok? Tanya kepada ahlinya itu kepada dokter yang memang paham, misalkan dokter paru, dokter jantung, atau dokter yang memang penyakit dalam, atau mungkin tanya kepada dokter virus, atau paling tidak memang kita bertanya kepada dokter hewan. Karena memang kan COVID ini kan kabarnya kan dari hewan. Ya, kita bisa bertanya itu. Nah, ini sebenarnya saya yakin lah teman-teman mahasiswa ini adalah kaum intelektual yang selalu memiliki pemikiran yang luar biasa. Ya, selalu berinovasi dalam berkarya. Nah, oleh sebab itu makanya berkarya. Tunjukkan, lawan itu narasi-narasi negatif. Oh, salah kok. Apa yang lo buat itu, nih. Berartinya bukan berarti bukan akunya gitu. Tapi artinya ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah bentuk kita bantah narasi-narasi negatif itu. Jadi artinya narasi negatif harus kita cari dengan narasi yang positif. Sesuatu hal yang dapat merugikan kita harus juga. Jadi harus ada keseimbangan dalam hidup. Nah, itulah mungkin jawaban yang bisa sampaikan dari pertanyaan siapa tadi nih Kang ya? Dari Politeknik Negeri Indramayu. Mungkin itu Kang. Terima kasih. Terima kasih Pak Radian. Demikian. Silakan Bu Mahipal. Tolong di-unmute dulu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi konten negatif yang memecah belah bangsa ya? Kalau saya jawabannya dengan iman. Kalau menurut saya, kenapa? Karena kalau orang yang beriman tentu akan menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga dirinya dari hal-hal yang ya tadi salah satunya adalah yang bisa menimbulkan perpecahan antar sesama manusia. Kemudian bila dikaitkan dengan etika kehidupan berbangsa yang tadi sudah saya bahas tentang bagaimana etika belajar, kemudian etika meneliti, etika menulis, etika membaca, dan lain-lain tadi, bagaimana kita ketika kita membaca sesuatu tentunya harus punya touchscreen ya, tanda kutip. Baca, ketika kita membaca, kira-kira mana yang memang penting yang harus kita baca sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian kita sebarkan, mana yang cukup untuk kita saja, karena khawatir bahwa apa yang kita baca ini misalnya hanya berita yang hoax saja, yang justru memecah belah bangsa tadi. Jadi lebih baik kita simpan. Nah, kalau perlu, seperti yang Bapak Dr. Hadian tadi, kita harus tabayun. Kita harus tabayun, kalau memang kita bisa untuk bertabayun, kepada siapa kita bertabayun, kepada siapa kita melakukan konfirmasi tentang berita-berita yang ada tadi, misalnya tadi seperti yang Bapak Dr. Hadian tadi katakan, pada dokter, bertanya pada dokter, bertanya pada guru, pada orang tua, pada teman. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak Dr. Hadian tadi, yang sudah menyatakan kita harus tabayun betul. Nah, kemudian berikutnya kita teliti dulu deh, teliti di dalam etika kehidupan bangsa, kita belajar meneliti. Benar nggak sih ini berita gitu kan? Kalau misalnya perlu, ya tadi dengan cara tabayun, kemudian, nah apabila benar dan ini bisa atau malah menumbuhkan
sikap persatuan dan kesatuan di antar sesama warga bangsa, maka bisa kita ini kan, dan ini membawa manfaat untuk setiap warga bangsa, kita edarkan konten-konten tersebut. Tetapi kalau justru sebaliknya malah menimbulkan pembodohan tanda kutip ya, menimbulkan pecah belah misalnya